Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa podcast KUA Pundong yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sekian kalinya kita kedatangan tamu spesial, Pak Happy Hadiwijaya, Pak. Dari Mas? SD Negeri 1 Panjang Rejo. SD Negeri 1 Panjang Rejo. Alhamdulillah, selamat datang. Terima kasih Pak Happy Jaya di kursi panas KUA Pundong. Kita sedikit mau ngobrol-ngobrol Pak Happy kalau kaitan mau mengadakan MTQ ya? Iya. MTQ tingkat Kapanewon Pundong. Kapanewon Pundong. Alhamdulillah untuk saat ini pada siang hari ini, alhamdulillah kita mau berbincang-bincang tentang acara yang mau dijalani MTQ tingkat Kapanewon Pundong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Happy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa perkenalan untuk nama dan peran Bapak di MTQ yang akan datang. Ya, perkenalkan nama saya Happy Hadiwijaya. Saya kebetulan diamanai untuk jadi ketua panitia, Bapak. Alhamdulillah. Jadi ketua panitia untuk lomba MTQ Kapanewon Pundong tahun 2025. Untuk tempat nanti rencana kami untuk tempat lomba MTQ itu kita ada di SD Seyegan. SD Seyegan. Maksudnya kalau orang Seyegan itu masuknya Siloharjo, Sanes, Pundi, Sri Hardono. Oh, Sri Hardono ya. Oke. Untuk persiapannya sudah sampai mana? Kalau untuk persiapan dari awal kita sudah persiapkan karena memang ini adalah program tahunan, jadi kita sudah tahu jadi apa yang harus disiapkan, mulai dari perlengkapan, kemudian juri, kemudian untuk nanti acaranya seperti apa, yang diundang siapa, itu kita sudah persiapkan. Termasuk ini yang paling kita nanti untuk persiapan sangat jauh-jauh hari, yaitu terkait dengan keuangan. Oh iya, gitu karena utama ya. Betul. Jadi untuk kegiatan MTQ ini kan karena kita juga mandiri, hanya saja memang alhamdulillah kami dari guru-guru PAI itu dibantu oleh kegiatan Pundong. Itu kemarin alhamdulillah kita diberi support yang luar biasa, itu memberikan nominal yang alhamdulillah bisa sangat-sangat membantu untuk terlaksananya kegiatan MTQ di tahun ini. Lancar Bapak. Untuk selanjutnya Pak Amerika, jenis-jenis lomba yang mau diadakan untuk kegiatan perlombaan yang datang. Untuk kegiatan besok untuk lomba Musabaqah Tilawatil Quran untuk tahun 2025, kita tetap mengacu pada cabang lomba yang nantinya akan diadakan oleh kabupaten. Jadi kita mengacu di sana, itu ada 8 cabang lomba. Yang pertama adalah Musabaqah Tilawatil Quran, kemudian Musabaqah Tartil Quran, kemudian Musabaqah Hifdzil Quran, kemudian ada adzan, kemudian ada mewarnai, kemudian ada pidato Islam, kemudian ada CCP atau CCA. Kemudian yang terakhir adalah sari tilawah. Ya, ada 8 lomba yang insya Allah akan kita laksanakan dengan jumlah peserta itu ada 17 sekolahan. Jadi total itu 8 dikali 17 sekolahan untuk pesertanya. Dari satu sekolahan mengirim
mengirim 8 peserta. 8 peserta. Karena memang kita hanya mengirim 1 cabang 1 peserta. Oh, gitu. Untuk 1 sekolahannya. Iya. Berarti setiap cabang 17. Setiap cabang 17. 17 orang. Alhamdulillah. Kaitanipun kalian untuk diadakannya lomba MTQ ini, Pak. Tujuannya apa saat? Nah, baik. Selain ini adalah program tahunan kami yang juga mengacu pada program dari kabupaten, itu harapan kami sesuai dengan tema pada tahun ini, itu adalah membangkitkan generasi Qurani, cerdas dan berakhlak mulia. Di samping itu kita juga punya harapan bahwa ini bagian dari bentuk bukti kerja kita dari guru-guru PAI Kapanewon Bundong, dan mungkin ketika nanti hasilnya memang tidak sesuai dengan harapan, itu bisa jadi sebuah evaluasi untuk guru-guru Kapanewon Bundong agar kedepannya bisa meningkatkan prestasi terkait dengan menyiapkan anak didik sebelum pelaksanaan lomba MTQ. Tuh. Ya, oke Pak Happy Hadiwijaya. Tadi dikatakan sudah beberapa kali yang kesekian kalinya ya besok ya. Untuk kendala, pasti kan ada kendala dan ada apa ya, semacam untuk kegiatan setiap tahun kan pasti ada. Benar, nah itu kendalanya untuk persiapan. Terkait dengan kendala itu, kalau untuk pelaksanaan itu alhamdulillah berjalan dengan lancar setiap tahunnya, hanya saja ini terkait dengan juknis. Oh gitu. Nah, karena kita juga mengacu dari kabupaten. Nah, itu kadang-kadang juknisnya itu kita tidak mendapatkan secara cepat. Sehingga dalam pelaksanaannya kita mengacu pada juknis tahun lalu. Oh gitu. Itu. Berarti setiap tahun itu bisa berubah juknisnya? Iya, setiap tahun bisa berubah. Hanya saja memang kita kenapa kok mengacu pada tahun lalu, karena mungkin itu bagian dari upaya kita supaya tetap ada acuan terkait pelaksanaan MTQ ini. Gitu ya. Berarti tetapan ya, untuk juknisnya tetap dari atas. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan juknis, memang kita juga tidak bisa memaksakan karena mungkin punya alasan tersendiri ataupun ada hal-hal lain yang kemudian menjadikan itu tidak bisa secepat yang kita harapkan. Namun paling tidak harapan kami dari kabupaten tetap mengakomodir kegiatan ini, jangan sampai ditiadakan. Kalau bisa tetap setiap tahun tetap kita adakan kegiatan musabaqah tilawatil Quran ini, supaya benar-benar kita bisa menyaring anak-anak yang punya prestasi lebih untuk bisa, paling tidak jangan sampai kegiatan keagamaan itu jangan sampai kita tidak istilahnya jangan sampai mati seperti itu. Jangan sampai mati. Kita harus punya andil dalam rangka untuk menciptakan generasi yang selain cerdas juga berakhlak mulia seperti itu. Yang jelas keislaman ya. Jelas. Terus gini Bapak, tujuan untuk mengadakan lomba MTQ kan jelas kita untuk membangkitkan rasa
apa ya, anak-anak untuk dekat dengan Betul, Islam, dekat dengan Quran. Terus harapannya apa dari pelaksanaan MTQ ini? Harapan kami semua sekolahan ikut berpartisipasi, kemudian bersama-sama mempersiapkan anak-anak supaya bisa untuk mewakili Kapanewon Pundong untuk di kancah yang lebih tinggi lagi, baik itu kabupaten, provinsi, atau bahkan harapan kami juga bisa sampai nasional. Kan harapannya seperti itu. Ya, ikhtiar kami adalah bagaimana supaya itu bisa terwujud, yaitu dengan pelaksanaan lomba Musabaqah Tilawatil Quran ini. Untuk menjaring ya, menjaring bibit-bibit ya. Betul. Ada di khususnya di Kapanewon Pundong, masyarakat yang begitu banyak untuk meningkatkan suatu wawasan Islaman. Betul. Gitu ya. Ya bagus kalau berarti kan dari usia dini. Dari usia dini. Dari usia dini kita menjaring bibit-bibit dan kemungkinan besar ada nanti setelah adanya perlombaan MTQ ini nanti ada tindak lanjut ke depannya. Jadi seperti tahun-tahun yang sebelumnya, jadi ketika kita sudah mengadakan lomba tingkat Kapanewon, itu biasanya kita melakukan pelatihan. Jadi anak-anak itu kita latih, anak-anak kita didik untuk mempersiapkan di MTQ kabupaten, sehingga kita benar-benar bisa siap untuk nantinya ketika pelaksanaan MTQ kabupaten. Berarti tetap pembinaan, tetap ada pembinaan. Tidak cuma nanti yang berprestasi. Betul, tetap ada anak-anak yang belum beruntung di perlombaan ini tetap ada. Sebenarnya ketika kita sudah mengadakan seperti ini, itu kan secara tidak langsung untuk sekolah-sekolah yang mungkin siswanya belum bisa meraih prestasi di tingkat Kapanewon, mungkin itu juga bagian dari evaluasi tiap-tiap sekolahan, terkhusus adalah guru PAI, untuk kemudian bagaimana membuat program supaya kedepannya itu kita bisa memiliki bibit-bibit yang mampu untuk menjadi wakil dari sekolah masing-masing. Karena selama ini yang terjadi itu ketika mengikuti lomba itu siswa yang ikut adalah siswa yang memang dari rumah memiliki keahlian tersebut. Nah, harapannya kalau bisa memang sekolahan punya program yang arahnya ke sana, sehingga bukan kita menemukan dari yang sudah jadi, tetapi kita memang melakukan pembibitan dari nol, agar kemudian 2-3 tahun yang akan datang kita tidak bingung lagi untuk mencari bibit, tinggal ambil sana ambil sini yang sudah ada, sehingga semuanya bisa sesuai dengan harapan, terkhusus di Kapanewon Pundong ini supaya bisa lebih luas lagi, bisa sampai ke kabupaten dan lebih tinggi lagi mungkin ke nasional seperti itu. Kaitan sama kegiatan perlombaan ini untuk kolaborasi dengan KUA, KKG Guru Agama Islam SD Negeri Kapanewon Pundong itu bagaimana selama ini? Selama ini alhamdulillah kita disupport oleh KUA Kapanewon Pundong, support luar biasa, termasuk
termasuk kegiatan di luar MTQ pun juga kita juga disupport program-program yang memang bisa memberikan nilai plus, nilai tambah untuk sekolahan. Termasuk akhir-akhir ini ada program tahsin yang memang dikembangkan oleh KUA. Kita untuk sekolah di Kapanewon Pundong itu ada MOU. Alhamdulillah selama 5 tahun itu kita sangat-sangat menyambutnya dengan luar biasa senangnya, karena selama ini guru PAI kalau tidak ada support seperti itu berjalan sendiri, Pak. Oh gitu ya. Sehingga kalau sudah ada program yang luar biasa ini dari KUA, otomatis memberi bantuan ataupun keringanan bagi guru PAI untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam hal keagamaan. Apalagi di SD itu guru PAI-nya cuma satu. Se-SD mengampu dari 6 kelas. 6 kelas. Kalau di tempat saya ada 12 kelas, Pak. Masya Allah. Nah, di tempat saya ada 12 kelas. Kemudian terkait dengan MTQ, ini juga kita juga disupport oleh KUA Kapanewon Pundong, yang mana kami juga dibantu untuk penjuriannya, itu juga kita dibantu dari Kapanewon Pundong. Harapan kami ke depan ada program-program lain dari KUA Kapanewon Pundong, bukan hanya untuk siswanya saja, tetapi mungkin nanti ada pelatihan ataupun apa yang bisa meningkatkan kualitas daripada guru PAI di Kapanewon Pundong. Seperti itu, Pak. Insya Allah besok kita bicarakan lagi di lain hari gitu ya, Pak Happy. Ya, saya kira untuk siang hari ini itu saja yang bisa kita tanyakan ke Pak Happy Hadiwijaya ya. Dan terima kasih atas waktunya Bapak. Sami-sami. Siang hari ini meluangkan waktu ke KUA Pundong untuk kita duduk di kursi panas. Kursi podcast ini teman-teman Haran itu kursi panas. Begitu saja Pak Happy. Itu saja pemirsa, pada siang hari ini kita berbincang-bincang terkait persiapan lomba MTQ di bulan September. Sekian dari saya dan Pak Happy Hadiwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.